Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul di kelas Matan Tuhfatul Atfal pada hari Jumat di sore hari ini. Tak lupa sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Untuk selanjutnya, kepada Ustazah Wiwin, dipersilahkan. Baik, jazakillahu khairan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Umi wa ukhti, kaifa halukunna? Bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali belajar kita yaitu mengkaji kitab Matan Tuhfatul Atfal. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di mana ini, Eyang? Sampai 12. Sekarang sampai 13. Sekarang ya sampai 13 saja. Baik, sekarang kita masuk ke bait ke-14, tapi sebelumnya kita merujuk terlebih dahulu. Ini siapa yang mau share screen? Umi Fitri, Umi Catur. Ya, Ustazah. Yang belum ada yang bagi layar ya? Oh iya, sebentar. Mohon maaf Ustazah, saya tidak punya Biasanya itu kan. Biasanya sih Ukti Alamanda. Hmm. Hari ini mungkin Uktinda berhalangan. Baik, Umi butuh apa PDF-nya? Iya. Baik, sebentar. Baik, ada di grup ya Umi ya? Oh iya, terima kasih Ustazah. Baik. Sebelum kita lanjut, kita merujuk dulu ya dari bait ke-12 ya. Ya. Baik, kita sama-sama dulu untuk merujaknya. Insyaallah semuanya sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Atau diikuti. Ya. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Fillami warwa thumma karrironnah. Fillami warosuma karrironnah. Masya Allah. Baik, artinya apa? Masih ingat, Eyang? Artinya dan bagian yang kedua adalah idgham bigoir guna, yaitu untuk huruf lam dan ro yang dibaca takrir bergetar. Masya Allah, Masya Allah. Judul pada bait 12 ini apa? Judulnya dalil idgham bila gunah. Idgham bila gunah, Masya Allah, mumtazah.
Jadi bait 12 ini adalah dalil dari idgham bila gunnah ya, Masya Allah. Dan Ya. hurufnya apa saja hurufnya? Terusnya la ro. Lam dan ro. Ya, Ya, lam dan ro. Mumtazah. Baik. Kita masuk ke bait ke-13. Watsalisul iqlabu indal ba'i. Asalisul iklabu indal ba'i. Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Miman bihunnatin ma'al ikhfa'i. Allah. Artinya? Artinya, dan yang ketiga adalah iklab, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka menjadi mim yang didengungkan serta disamarkan. Masya Allah Mumtazah. Judul dari bait 13 ini apa? Dalil iklab. Dalil iklab. Huruf iklab apa saja? Dalil iklab yaitu apa namanya? Ba, Iya, ba ya. atau Huruf tanwin iklab. bertemu ba menjadi mim. Masya Allah, sahih Mumtazah. Barakallahu fiik Umi Eyang. Baik, Umi Catur bisa? Iya, Atau mau, Ustazah. tapi gelap ya? Gelap ya, sebentar. Apa mau saya saja? Tapi saya juga pakai HP aja sih. Masih gelap, Ustazah? Apa yang nampak bukan PDF-nya, Umi? Oh, iya. Bentar. Bisa ya. Biar saya saja kalau gitu, Umi. Oh iya, terima kasih Ustazah. Ya, Masih anak magang nih, mohon maaf. ya. Apa mau share screen? Apa Ustazah materinya? Ikhfa, Umi. Ada di grup. Bukti catur? Sudah. Umi Catur pakai HP beliau. Sub HP juga. Oh, Iya, Umi pakai HP. Jadi yang mau share siapa nih? Umi Fitri atau saya? Umi Fitria atau Umi Fitria minta tolong, saya nggak bisa. Ya, bentar. Ini soalnya saya pindahkan dulu ke ini ke HP. Insya Allah. Mohon maaf ya sahabat semua. Iya, nggak apa-apa, Mbak Catur. Anak magang. Hari ini banyak yang izin ya, Insya Allah. Bentar. Taruh filenya. Nah, udah ada? Ya, ada Umi. Baik. Kita masuk ke bait selanjutnya, yaitu bait yang ke-14. Ya. Pada bait yang ke-14 ini, kita beri judul Dalil Ikhfa Hakiki ya. Dalil Ikhfa Hakiki.
Kita baca sama-sama terlebih dahulu. Semuanya ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. Warobi'il ihfa'u indal fadili. Ulang lagi Sasa, ayo kita bareng-bareng teman-teman. Iya, aku nggak ada yang ngomong. Warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. Warobi'ul ihfa'u indal fadili. Minal hurufi wajibun lil fadili. Minal hurufi wajibun lil fadili. Insyaallah. Baik, sekali lagi. Warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. Warobi'ul ihfa'u indal fadili. Minal hurufi wajibun lil fadili. Minal hurufi wajibun lil fadili. Allah, insyaallah baik. Jadi pada bait yang ke-14 ini judulnya adalah dalil ikhfa haqiqi. Ya, insyaallah. Kita artikan bersama-sama. Warrabi'u artinya dan yang keempat dari hukum nun sukun dan tanwin al-ikhfa'u adalah ikhfa. Indah bertemu setelahnya al-fadili, sisa huruf hijaiyah. Jadi yang keempat ya, yang keempat dari hukum nun sukun dan tanwin adalah ikhfa. Ikhfa hakiki indal fadili yang bertemu setelahnya sisa dari huruf hijaiyah. Sisanya nggak ada Ustazah. Bagaimana yang? Bukan sisa huruf hijaiyah. Sisa huruf hijaiyah? Iya. Iya. Al-fadili sisa huruf hijaiyah. Ya. Minal hurufi dari huruf ya. Min itu dari al-hurufi huruf. Jadi minal hurufi dari huruf wajibun yang wajib. Wajibun yang wajib lil fadili. Menurut ulama qiraah ya atau para ahlul qur'an. Menurut ahlul qur'an ya Ustazah. Iya, ulama qiraah atau ahlul qur'an. Baik, saya ulangi sekali lagi. Warrabi'u dan yang keempat dari hukum nun sukun dan tanwin al-ikhfa'u adalah ikhfa. Indah yang bertemu setelahnya Ya. al-fadili sisa huruf hijaiyah. Minal hurufi dari huruf wajibun yang wajib lil fadili menurut ulama qiraah atau para ahlul qur'an. Baik, kita langsung masuk kepada syarahul bait. Jadi di sini dikatakan bahwa hukum yang keempat dari hukum nun sukun dan tanwin adalah ikhfa. Di sini ikhfa hakiki ya, yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan sisa dari huruf hijaiyah. Nah, kenapa dibilang sisa dari huruf hijaiyah? Maksudnya sisa dari izhar, sisa dari idgham, kemudian sisa dari iklab. Nah, jadi sisa dari huruf-huruf itu, sisanya itu adalah huruf ikhfa, ya. Ikhfa hakiki. Baik. Makanya dikatakan sisa dari huruf hijaiyah karena huruf-huruf yang sebelumnya kita sudah tahu apa saja hukumnya, kan ada izhar, idgham dan iklab. Berarti sisanya adalah miliknya ikhfa. Ya? Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini yang lain menyimak tidak ya? Apa cuma yang saja nih yang menyimak? Menyimak. Menyimak, Umi Fitria. Baik. Kita boleh dinaikkan sedikit Umi PDF-nya?
Ya, stop. Baik. Nah, di sini definisi ikhfa. Ikhfa itu secara bahasa, kata ikhfa merupakan masdar dari kalimat akhfa yukhfi yang memiliki makna as-satru yang berarti menutupi atau menutup ya. Tapi agak sulit dipahami ya kalau dari PDF. Kalau kita lihat dari buku untuk syarah matannya, ikhfa menurut bahasa berarti samar-samar ya. Samar-samar atau tertutup. Jadi secara garis besar ikhfa itu secara bahasa adalah samar-samar atau tertutup. Kemudian ikhfa secara istilah ilmu tajwid adalah Dengan pengertian hukum nun sukun dan tanwin gitu. Ya saja. yang berjumlah 15 huruf maka dinamakan dengan ikhfa hakiki. Ya. Baik. Jadi apa tadi? Ikhfa secara bahasa tadi apa? Ikhfa secara bahasa samar-samar atau tertutup. Iya, samar-samar atau tertutup. Adapun secara istilah ilmu tajwid yaitu mengucapkan huruf dengan sifat antara izhar dan idgham tanpa adanya tasydid ya. Jadi di sini tuh dikatakan atau maksudnya jadi ketika kita membaca ikhfa itu jangan sempurna jadi NG ya. Jangan sempurna jadi NG misalnya mingza. Nah, itu jangan sempurna NG-nya, tapi dia itu samar-samar dibacanya ya. Jadi NG-nya itu jangan terlalu sempurna. Eng-nya itu jangan terlalu sempurna. Baik. Jadi dia samar-samar antara izhar dan idgham seperti itu. Baik. Kita baca dulu satu-satu untuk matannya ini. Baru setelahnya kita lanjut lagi. Ya, saja. Fadli, Umi Fitria duluan ya. Warobiul ifa'u indal fadili minal hurufi wajibu lil fadili. Sampai situ sudah ya. Nah, lil fadili fi sampai mana sudah? Iya, sampai situ. Warobiu yang keempat dari hukum tanwin dan dari hukum nun sukun dan tanwin, ikfa'u yaitu ikfa indah untuk atau di sisi al-fadili sisa huruf hijaiyah min dari al-hurufi huruf wajibun wajib lil fadili ulama qiraah. Masya Allah, Masya Allah. Mumtazah, barakallahu fiik. Umi. Baik, selanjutnya Umi Herwati, Mustami ya. Kalau gitu langsung ke yang Nani, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Warobiul ifa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Warobi'u dan yang keempat dari nun sukun atau tanwin, ikfa'u adalah ikfa indah untuk bertemu setelahnya al-fadili sisa huruf hijaiyah min dari huruf wajibun yaitu wajib yang wajib lil fadili menurut
ulama kiroah atau ahlul qura. Insyaallah. Mumtazah. Barakallahu fiik ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Fantihah jazakallahu khairan. Selanjutnya, Kak Sarah tafadholi. Sarah, Sarah, Iya. Mbak Sarah. baca. Oh, bait ke-13 ya? 14. Oh, 14. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol mashkurah, Kak Sarah. Yang ikhfa ya Ustazah? Ikhfa. Ikhfa ya. Yang ke-14. Warobi'u. Warobi'u al-ikhfa'u indal fadli min Fadli. Arabi'u al-ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Warobi'u yang keempat al-ikhfa'u adalah ikhfa indal fadili Yang bertemu setelahnya. Sisa huruf hijaiyah. Al-fadili sisa huruf hijaiyah. minal hurufi bertemu dengan sisa huruf Minal hurufi dari huruf. minal hurufi dari huruf Wajibun yang wajib. Lil fadili. Tutup pintu itu. Lil fadili menurut ulama kiroah. Iya, insyaallah. Mumtazah. Barakallahu fiik, Kak Sarah. Wafik barkau saja. Baik. Selanjutnya Umi Soibatul mau baca? Boleh. Tafadhali Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Warabi'u yang keempat dari hukum nun mati dan tanwin. Ikhfa'u adalah ikhfa, indal bertemu setelahnya, fadili sisa dari huruf hijaiyah, minal dari huruf wajibun wajib lil fadili menurut ulama qiraah. Dan hukum nun mati dan tanwin yang keempat adalah ikhfa yang bertemu setelahnya sisa dari huruf hijaiyah, sisa dari idgham dan iqlab dari huruf yang wajib menurut ulama qiraah. Insyaallah. Mumtazah. Barakallahu fiik Umi. Jazakallahu khairan. Selanjutnya, ini siapa ini yang terakhir? Oh, saya ya Ustazah. Iya, siapa ini? Aisyah Amini Ami. Oh, Umi Ami. Belum ganti nama, maafkan Ustazah. Baik. Warabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Warabi'u dan yang keempat dari hukum nun mati dan tanwin, al-ikhfa'u adalah ikhfa inda bertemu setelahnya al-fadili sisa huruf hijaiyah. Minna dari al-hurufi huruf wajibun yang wajib lil fadili menurut ulama qiraah. Dan yang keempat adalah ikhfa yaitu untuk sisa huruf hijaiyah yang wajib menurut ulama qiraah. Udah sampai situ aja nyatet ya Ustazah. Ya baik, insyaallah. Jazakillahu khairan Umi. Wa jazakillahu khair Ustazah. Baik, sudah semua ya?
Baik, alhamdulillah. Sekarang kita kembali lagi kepada syarah matanya. Jadi tadi ikhfa itu secara bahasa adalah samar-samar ya. Samar-samar atau tertutup. Kemudian ikhfa secara istilah ilmu tajwid yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa ya. Nanti huruf ikhfa itu ada 15. Kemudian untuk pengucapan huruf dengan sifat antara izhar dan idgham tanpa adanya tasydid disertai gunnah ya. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita membaca ikhfa ya, kadang-kadang orang membaca ikhfa itu NG-nya terlalu sempurna ya. Kayak ming, dia bacanya ming, nah itu sempurna sekali, NG-nya itu harusnya disamar-samarkan saja. Jadi jangan sempurna sekali NG-nya itu atau bunyi eng-nya ya. Jadi dibacanya antara izhar dan juga idgham. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, tafadholi. Baik, tidak ada yang mau ditanyakan, insya Allah sudah paham ya. Eyang paham? Ya. Paham, yang lainnya paham? Insya Allah. Insya Allah Ustazah. Baik, alhamdulillah. Nah, Allah. ya, alhamdulillah. Karena ikhfa ini ada beberapa bait ya, ada 3 bait. Jadi memang kalau cuma 1 bait mungkin belum bisa paham. Karena di bait yang ke-14 ini cuma dikatakan bahwa hukum nun sukun dan tanwin yang keempat itu adalah ikhfa ya. Ikhfa. Nah, ikhfa ini bertemu setelahnya sisa dari huruf hijaiyah, yaitu sisa dari izhar, kemudian idgham dan iqlab. Minal hurufi wajibun lil fadili, dari huruf yang wajib. Maksudnya huruf yang wajib itu adalah huruf-huruf yang telah ditetapkan oleh para ulama qiraah ya, seperti itu. Baik. Nah, kita lanjut ke bait selanjutnya ya, yaitu pada bait ke-15. Nah, di sini baru dikatakan bahwa huruf ikhfa itu ada 15. Dikatakan di bait yang ke-15 ini. Makanya dalil dari bait 15 ini kita beri judul dalil yang mengatakan huruf ikhfa itu ada 15. Baik, kita baca sama-sama dulu untuk bait ke-15 ini. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha. Tadi diikuti. Fi khamsatin min ba'di khusri ramuzha. Khamsatin min ba'di asrin ramzuha. Fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha. Fikilmi Ilmi hadzal baiti qad dammantuha. Nah, sekali lagi. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha. Fi khamsatin min ba'di Ashrin ramzuha. Fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha. Fikir Fikilmi hadzal baiti dammantuha. Baik, insyaallah, masyaallah. Jadi sekali lagi bait ke-15 ini adalah dalil yang mengatakan bahwa huruf ikhfa itu ada 15 ya. Ya. Kita artikan sama-sama. Fi kilmi pada kalimat fi khamsatin pada 5 min ba'di asyrin ya. Di sini fi khamsatin min ba'di asyrin. Jadi khamsatin min ba'di asyrin itu artinya 15 ya. 15. Jadi pada 15. Dari setelah Khamsatin min ba'di asyrin pada 15. Ramzuha. Ramzuha ini rumusnya. Rumusnya yang telah Syekh Sulaiman rangkum.
Kemudian fi kilmi pada kalimat hadzal baiti, bait-bait ini atau bait-bait setelah ini ya. Hadzal baiti, bait-bait setelah ini. Qad doman tuha. Qad sungguh doman tuha telah dirangkum. Baik, saya ulang sekali lagi. Fi khamsatin min ba'di ashrin. Jadi di sini kita artikan dari 15 pada 15 ramzuha, rumusnya. Ya, pada 15. Ramzuha rumusnya. Rumusnya. Pada 15 rumusnya yang telah Syekh Sulaiman rangkum fikir hadzal baiti pada kalimat atau bait setelah ini. Jadi maksud pada bait setelah ini itu bait selanjutnya ya, yaitu bait ke-16 nanti itu adalah rumus dari 15 huruf ikhfa yang telah dirangkum oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Qad doman tuha. Sungguh telah dirangkum. Baik, agak sulit ya ininya artinya. Kalau diartikan satu-satu memang membingungkan. Iya. Apa ada yang masih bingung? Bagaimana Umi? Insyaallah pahimna. 14. Alhamdulillah. Baik ya, jadi Yang setelah 10. kita masuk ke syarah matanya. Sudah dinaikkan PDF-nya Umi? Ini Asro Romzuha. Ini 10. Iya. Dari 15 ini jadi dirangkum jadi 10 gitu saja. Baik. Yang mana? Jadi khamsatin itu artinya 5 ya. 15. Komsa, kalau komsa 15. Iya, komsa 5. Khamsa 5 min dari ba'di setelah Jadi 5. ashrin 10. Dari setelah 10. Maksudnya 10 rumusnya itu gimana saja? Ya, makanya kita artikan fi khamsatin min ba'di ashrin dari 15. Kita artikan 15 ya. Ya. Jadi khamsatin min ba'di ashrin itu 15 ya. Sebenarnya ini artinya 15. Ya. Cuman ini kan karena diterjemahkan per kata jadi ditulisnya per jadi kata. ini maksudnya yang Iya, saja. maksudnya 15 ya. Pada 15 atau dalam 15 ramzuha rumusnya. Oh, jadi ya ini kan karena arti perkata, Iya, jadi arti perkata jadi seperti itu. 15 rumusnya. Iya, 15 rumusnya. Paham ya, Yang? Ya, Ustazah. Jadi pada 15 rumusnya yang telah Syekh Sulaiman rangkum fi kilmi hadzal baiti qad tuha. Pada kalimat hadzal baiti, bait-bait setelah ini. Ya, maksudnya bait-bait setelah ini yaitu bait setelahnya, bait 16 nanti ya. Akan dijelaskan 15 huruf ikhfa itu yang sudah dirangkum oleh Syekh Sulaiman. Baik. Baik. Coba kita naik ke syarahnya Umi. Oke, sini. Ini ya. Ini syarahnya mungkin masih sama dengan syarah sebelumnya, yaitu adapun sebab terjadinya ikhfa adalah jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15 ya, yang mana huruf-huruf ini dikumpulkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di dalam bait selanjutnya. Nah, nanti huruf ikhfa itu ada pada bait ke-16 ya. Sebelum kita lanjut, kita baca satu-satu dulu bait 15 ini. Fadholi. fi khamsatin min ba'di asri
Romzuha fikil mi haza baiti od Domain. Doman Tuha. teman tuha. Fi pada khomsatin 5 dari ba'di setelah asri 10 romzuha pada rumus ke-15 pi pada pada 15 rumusnya 15 rumusnya. pada 15 rumusnya fi pada kilmi kalimat haza ini Jamzuri kod sungguh Sulaiman. sungguh sudah dirangkum. iya insyaallah mumtazah. Barakallahu fiik Umi. Selanjutnya yang Nani tafadholi. Ya. Fi khomsatin min ba'di asrin romzuha. Fikil mi hazal baiti kode doman tuha. Fi pada khomsatin, kalau arti itunya kalau khomsah 5, min dari ba'di setelah asrin 10, yaitu yang 15 rumusnya yang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Fikil fi pada kalimat haja setelah ini al-baiti bait kode sungguh doman tuha dirangkum oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Masya Allah mumtazah. Barakallahu fiik. Yang Umi Herwati mau membaca. Oh sakit, tapi on mic ya, saya kira mau baca tadi. Boleh, agak mendingan. Oh mau baca, alhamdulillah. Tafadhali Umi. Baik, dalil yang menyatakan huruf ikhfa itu adalah 15. Baik, ke-15, bismillah. Fi khomsatin mim ba'di asrin romzuha fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha. Fi khomsatin mim ba'di asrin, pada 15 romzuha rumusnya yang telah disusun oleh Imam Jamhuri. Fi kilmi pada kalimat hadzal baiti, bait-bait setelah ini qad dammantuha telah dirangkum oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Arti keseluruhannya, huruf ikhfa berjumlah 15 yang rumusnya tersusun pada awal kata atau huruf awal dalam bait syair yang telah dikumpulkan pada bait berikutnya. Maksudnya huruf-huruf ikhfa dijadikan huruf awal dari setiap kata yang tersusun pada kalimat di bait berikutnya. Barakallahu fiik. Ya Allah, Masya Allah, fiik barakallah, jazakallahu khairan Umi. Syafakillah ya Umi. Amin, amin, barakallahu fiik. Amin. Baik, selanjutnya Umi Soibatul. Kak Sarah dulu ya, Kak Sarah. Sarah. Mbak Sarah. Baik. Ya, Tafadhali Kak. ini ya Yang kedua, yang kedua ya. 15. Fi khomsatin. Fi khomsatin mim ba'di ashrin romzuha fi kilmi hadzal baiti qad doman tuha fi khomsatin di dalam 15
Fi khamsatin min ba'di ashrin. Ada 15. Ada 15. Ramzuha. 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 Rumusnya. Rumusnya. Fi Mhm. kilmi. Di kalimat. Dalam Kalimatnya. Dalam kalimat. Hadzal baiti. Bait-bait setelah ini. Bait-bait setelah ini. Qad domantuha. Sungguh telah dirangkum. Sungguh telah dirangkum. Ya, Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik, Kak Sarah. Wafiq bagus saja. Amin. Tafadhali Umi Soeba. Umi Soebatul. Ya, Tafadhali Umi. fi khamsatin min ba'di asyri ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad domma natuha ya? Enggak gitu Doman cepet. tuha. Doman tuha. Artinya keseluruhan aja boleh, soalnya nggak nyatet per kata tadi. Baik, tidak apa-apa. Huruf ikhfa ada 15 rumusnya dalam kalimatnya bait-bait setelah ini sungguh telah dirangkum. Baik, jazakillahu khairan Umi, barakallahu fiik. Umi Ami, Siap, Ustazah. tafadhal masykurah. Fi khamsatin min ba'di ashri ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad domantuha. Fi pada khamsatin min ba'di ashri 15 ramzuha rumusnya. Fi kilmi pada kalimat hadzal baiti bait-bait setelah ini qad domantuha yang dirangkum oleh sungguh yang dirangkum oleh Syekh Sulaiman. Allah. Ya, udah ya Ustazah. Ya, Mumtazah, barakallahu fiik Umi. Baik, alhamdulillah ini sudah semua ya. Baik, alhamdulillah. Jadi ini bait yang mengatakan bahwa huruf ikhfa itu berjumlah 15 ya, yang telah Syekh Sulaiman rangkum rumusnya. Nah, ini karena masih ada waktu, ini mau kita lanjut, kita selesaikan bab 2 ini atau bagaimana nih? Ya, Ustazah, sudah selesaikan Ustazah. Selesaikan ya, boleh ya, Eyang, tidak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan tapi ya saja ya. Ya, pelan-pelan, baik. Ya. Umi ada PDF-nya? Ini bukunya aku saja. Ya, jadi kita pakai buku saja. Ya. Mungkin Kak Sarah tidak punya ya. Saya share saja dulu sebentar. Baik. Itu ya. Sudah saya share. Di buku, dia saya fotoin bukunya halaman berapa? Halaman 47. Halaman 45. Yang contohnya. Atau Ustazah kita mau baca contohnya yang halaman Akwal. Bait selanjutnya, bait selanjutnya. Ya, Jalaul Akwal. Halaman 45. Iya, jadi mau apa ini? Pakai buku aja. Boleh saja? Boleh. Boleh ya. Baik, kita masuk ke bait selanjutnya, yaitu bait yang ke-16. Ya. Jadi bait ke-16 ini adalah dalil huruf ikhfa ya. Ya. Yang dimana tadi Syekh Sulaiman sudah rangkum rumusnya, yaitu kita baca sama-sama. Bismillah. Syifza sana kamja da syakhsun qada sama. Tafadhali.
sana kam jada saksun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqan zolima. Dum tayyiban sidfi tudoyan Koyan do zolima. zolima. Baik, sekali lagi. Syifza sana kam jada syakhsun qad sama. Sifza sana Sana kam jada saksun syaksun qad qad sama. sama. Dum tayyiban zid fi tuqan zolima. Dum Dum toyiban tayyiban sidfi do zoliman. tudoyan zolima. Baik, insyaallah. Jadi ini artinya di bawahnya ya saja ya ini. Iya, jadi So, pada bait ke-16 ini, bait 16 ini adalah dalil dari huruf ikhfa yang 15 tadi yang sudah Syekh Sulaiman rangkum rumusnya. Jadi kalau kita ditanya huruf ikhfa itu apa saja, kita jawab saja pakai ini. Syifza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zolima. kam jada saksun kode sama ya yang diperlukan. Baik, kita artikan sama-sama. Sif artinya huruf sod. Za huruf zal. Kemudian sana huruf sa. Kam huruf kaf. Jada huruf jim. Syakhsun huruf shin. Qad huruf qaf. Huruf qaf. Sama huruf sin. Sama sin. Dum huruf dal. Tayyiban huruf to. Zid huruf zai. Fi huruf fa. Ta huruf ta. Do huruf do. Zolima huruf zo. Baik. Nah, jadi ini adalah ke-15 huruf ikhfa ya yang telah dirangkum rumusnya. Baik. Kita baca satu-satu, tafadholi. Sifza sana kum jada Aksun qad sama. sun qad sama. Dan sidfi Toyiban sidfi tuqan zolima. Ya, saya. Sifun sod. Za huruf za. Sana huruf sa. Kam huruf ka. Jaza huruf jim. Syahsun huruf sin. Qad huruf qaf. Sama huruf sa. Dum dal. Toyiban huruf to. Id huruf zai. Fi huruf fa. Tukon huruf ta. Do huruf do. Zolima huruf zo. Masya Allah, mumtazah. Barakallahu fiik, Umi. Umi Herwati, menyimak baik. Eyang, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Sifza sana kam jada sahsun kodu sama. Kode sama. Dum toyiban sidfi tukoyan
Do, on, delima. Sif, huruf sho. Za, huruf da. Sana, huruf sa. Kam, huruf kaf. Jada, huruf jim. Saksun, huruf sa. Kod, huruf ko. Sama, huruf sin. Dum, huruf dal. Toyiban, huruf to. Sid, huruf sa. Fi, huruf fa. Tuko, huruf ta. Do, huruf do. Jelima, huruf the. insyaallah mumtazah. Barakallahu fiik ayang. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakillahu khair. Kak Sarah mau baca? Sarah, Ya, baca. Yang ke-16. yang mana? Ke-16. Sip, 16. sip, Oh. za, sana. Ada Kam. di screen-nya. Yang di Itu ada screen. PDF tuh. Sif. Sot. Za. Sa. Ka. Ja. Baca dulu matanya. Oh, Sip, za, sana. sif. Za. Sana. Kam. Jada. Syakhsun. Qad. Sama. Duma. Dum. Toyiba. Zid. Fi. Tuko. Zolima. Sif, huruf apa? Sif. Huruf sot. Ya, terus. Za. Huruf zal. Za, bentar. Za, Sana. Huruf sa. za. Kam. Huruf ka. Kaf. Kaf. Ya, kam huruf kaf. Jada huruf jim. Syakhsun huruf shin. Qad huruf ko. Qaf. Qad huruf qaf. Sama huruf sin. Dum huruf dal. Toyibah huruf to. Zid huruf zai. Fi huruf fa. Tuko huruf ta. Do huruf dot. Zolima huruf zo. Insyaallah mumtazah. Barakallahu fiik Kak Sarah. Wafik berkau saja. Amin. Baik, Umi Sebatul. Sif dha sana kam jada syahsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa. Sebelahnya nggak kelihatan. Do zalima. Sif huruf sod, dha huruf zai, sana huruf fa, Za. sana huruf fa, kam huruf kaf, jada huruf jim, syahsun huruf shin, qad huruf qaf, sama huruf sin, dum huruf dal, tayyiban huruf to, zid huruf zai, fi huruf fa, tuqa huruf ta, do huruf dot, zoliman huruf zo. Insyaallah. Barakallahu fiik Umi. Umi Ami, tafadhol. Ya, Ustazah. Sif dha sana kam jada syahsun qad sama dum
Toyiban zid fi tukoyan do zolima. Tukon do zolima. Tukon do zolima. Sif huruf sod, dha huruf dha, sana huruf sa, kam huruf kaf, jada huruf jim, syakhsun huruf shin, qad huruf kof, sama huruf sin, dum huruf dal, toyiban huruf to, zid huruf zai, fi huruf fa, tukon huruf ta, do huruf do, zolima huruf zo. Ya Allah, mumtazah. Barakallahu fiik Umi. Barakallahu fikum Ustazah. Alhamdulillah. Amin. Baik, alhamdulillah. Jadi hari ini kita bisa menyelesaikan bait tentang ikhfa ya. Dari bait 14, 15 dan 16. Alhamdulillah, dan ini adalah bait terakhir di bab yang kedua. Jadi insyaallah pertemuan yang akan datang kita sudah masuk ke bab yang ketiga ya. Alhamdulillah. Baik. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mau nanya, kalau bisa dicontohin cara membaca yang hukum nun tanwin yang ikhfa ini? Iya baik Umi, sebenarnya kita belum masuk ke contohnya ya, karena Gitu ya. waktunya tidak cukup. Jadi insya Allah untuk contohnya itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya sekalian dengan tingkatan ikhfa-nya juga ya. Karena ikhfa itu kan ada beberapa tingkatan. Insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, Umi ya. Kalau saja. Iya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan saja untuk ikhfa-nya sampai di sini. Insya Allah sisanya kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Baik. Oh ya, dan juga saya mau menginfokan bahwa mulai Jumat depan karena sudah masuk bulan Ramadan, kita belajarnya pindah pagi ya, pukul 8 pagi. Oke, baik. Kapan ya saja? Iya, pukul 8 pagi karena sudah masuk Ramadan. Untuk itu, sebelum kita akhiri, saya mohon maaf lahir batin ya Umi ya, karena sebentar lagi Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Kalau saya banyak salah, mohon dimaafkan ya. Mohon dimaafkan. Iya sama-sama Ustazah. Sama-sama, maaf lahir batin Batin Ustazah. Maaf lahir batin. Dan kita semua diberi kesehatan untuk menyambut bulan suci Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jazakallahu khairan yang sudah hadir hari ini. Mohon maaf apabila ada salahnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Baik, kita tutup hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Lanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Syukran semuanya. Jadi tugas pekan ini 3 bait ya. Insya Allah saja. Baik, semangat. Baik.